Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pada pembelajaran Mulok Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk judul materi tentang web browser yang disampaikan oleh Dadang Hidayat Eskom. Baik, pada pembelajaran ini di mana kita akan membahas tentang masalah web browser. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih lanjut, sebaiknya kita mengerti dulu apa yang dimaksud dengan web browser. Jadi di sini bahwa yang disebut dengan web browser adalah satu perangkat lunak atau software yang memungkinkan kita dalam mencari, mengakses, serta menampilkan halaman website di internet. Kemudian, web browser akan menerjemahkan kode tersebut ke dalam tulisan, gambar, audio, maupun elemen lainnya. Jadi, software ini akan mencari dan mengakses serta menampilkan halaman website di internet sesuai dengan apa yang akan kita cari, di mana web browser ini akan menerjemahkan kode tersebut dalam bentuk tulisan, gambar, audio, dan yang lainnya, dan kemudian akan ditampilkan dalam tampilan daripada layar internet kita. Kemudian bahwa web browser adalah perangkat lunak yang dapat membantu menampilkan halaman web seperti apa saja sih yang dimaksud dengan web browser? Ya, jadi web browser itu ada beberapa jenis seperti ada Google Chrome, ada Mozilla, ada Firefox, dan ada Opera. Jadi dia tergantung daripada kita mau berselancar dengan web browser mana yang biasa kita gunakan. Itu adalah pengertian daripada web browser. Kemudian apa sih fungsi daripada web browser sendiri? Jadi di sini bahwa web browser mempunyai fungsi yang pertama adalah mempermudah dalam mencari informasi di internet. Jadi pada dasarnya ketika kita ingin melakukan browsing atau berselancar di internet, maka pastinya kita membutuhkan sesuatu alat untuk mencari apa yang kita browsing tersebut. Nah, alat itulah yang disebut dengan web browser. Jadi web browser itu adalah sebagai media dalam melakukan browsing. Apa tugasnya web browser? Tugasnya adalah mengarahkan user atau pengguna menuju alamat yang mencari yang mereka ingin cari. Jadi di sini web browser menjadi suatu jembatan dalam pencarian alamat-alamat website yang ingin kita cari. Kemudian fungsi yang kedua yaitu dapat menyimpan data-data di internet. Nah, kenapa web browser bisa menyimpan data-data di internet? Karena web browser mempunyai apa yang disebut dengan bookmark, di mana fitur bookmark tersebut memiliki kemampuan dalam menyimpan data-data di internet. Jadi, apabila kita pernah menuliskan alamat atau link dari satu situs-situs yang kita ingin cari di internet, maka secara otomatis web browser akan menyimpannya dalam bentuk bookmark. Jadi, ketika kita nanti ingin mencari pencarian sesuatu yang sama dengan yang pernah kita cari, kita bisa mengambil dari histori dari bookmark tersebut, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan search engine dalam melakukan pencariannya. Dan yang ketiga, daripada fungsi web browser sendiri adalah dapat membuka file dengan ekstensi tertentu. Jadi kita bisa membuka file-file tertentu tanpa perlu mendownload di dalam komputer kita, melainkan kita langsung membukanya pada web browser. Nah, di sini file yang biasa dibuka itu misalkan adalah file PDF, bahasa pemrograman web, serta lainnya. Dan web browser sendiri memiliki kemampuan untuk membaca file dengan extension misalkan HTML, CSS, JS, PHP, serta masih banyak yang lainnya. Kemudian bagaimana sih cara kerja web browser? Nah, di sini bisa dilihat dari gambar berikut bahwa kita lihat yang pertama adalah user. Jadi pada saat proses pengerjaan yang terjadi pada saat kita berselancar di internet, ini adalah gambarnya seperti ini. Kita sebagai user, misalkan user ingin masuk ke dalam situs www.google.com, maka user akan mengetikkan di link ini www.google.com. Kemudian data yang diketikkan oleh user ini akan diterima oleh web browser
yang akan dilanjutkan ke mana? Kepada DNS server. DNS server itu adalah yang biasa disebut dengan domain name server. Jadi ketika www.google.com itu akan diterjemahkan dahulu, ini berdasarkan alamatnya atau IP-nya, di mana google.com mempunyai alamat IP yaitu 192.168.1.4. Nah, setelah DNS melakukan identifikasi dengan memberikan nomor IP, maka web browser sudah bisa mendapatkan nomor IP tersebut, yang mana nanti pada proses keempat web IP tersebut akan diserahkan kepada server. Jadi di sini akan mencari alamat IP ini. Nah, nanti di server dicari, setelah ketemu situs yang mempunyai alamat 191.168, web server akan mengirim kembali kepada web browser dalam bentuk HTML dan beberapa file lainnya. Nah, setelah itu web browser akan menampilkan, yang keenam itu adalah menampilkan konten yang sesuai dengan permintaan daripada user. Jadi yang pertama tadi user melakukan pencarian google.com, masuk ke web browser melakukan pengiriman data ke DNS, dapat nomor IP, kemudian web browser melempar ke server, dari server ketemu alamat IP daripada google.com. Nah, setelah itu dikembalikan ke web browser dan web browser akan menampilkan dalam bentuk page di mana nanti user bisa melihat tampilan daripada google.com. Itulah gambaran daripada cara kerja web browser seperti ini. Selanjutnya setelah kita mengetahui cara kerja daripada web browser, tentu kita akan diperkenalkan dengan contoh web browser apa saja sih yang biasa digunakan oleh kita dalam pencarian di internet. Nah, di sini ada beberapa web browser yang paling terkenal. Yang pertama tentunya adalah Google Chrome, yang kemudian ada juga Firefox yang gambarnya seperti ini. Jadi kalau kalian bisa melihat tampilan seperti ini, kalian sudah bisa mendefinisikan bahwa ini adalah punya Google Chrome, ini adalah lambang daripada Firefox, ini adalah Internet Explorer, ini adalah Opera Mini, dan ini adalah Safari. Ini adalah jenis-jenis web browser yang biasa digunakan oleh pengguna yang ada di Indonesia. Baik, itu saja materi pembelajaran mengenai web browser yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.